Mulai sekarang kita catat kata-kata Capres 2024. Ini tentang Indonesia masa depan. Setelah pandemi COVID-19 serta setelah rentetan musibah, termasuk bencana alam yang menelan banyak korban jiwa berlalu, kita pasti akan kembali bicara soal Pilpres 2024. Bicara tentang Indonesia masa depan. Jika ditanya, semua orang yang masih waras tentu akan menjawab ingin Indonesia yang jauh lebih baik. Dan hal itu pastilah hanya dapat dicapai di bawah kepemimpinan presiden yang juga jauh lebih baik. Maka kita kemudian bicara soal sosok calon presiden. Maka kita tidak bisa tidak bicara soal pemilihan presiden. Kita kemudian juga bicara soal persyaratan yang harus dipenuhi capres, yang mudah dan sudah disepakati, misalnya syarat batas minimal usia, serta batas minimal tingkat pendidikan capres. Kita tentu saja memahami benar bahwa kualitas atau bobot kepemimpinan seorang presiden tidak dapat hanya diukur dari usia dan tingkat pendidikan. Maka, di samping persyaratan mutlak yang harus dipenuhi capres, juga ada kriteria tertentu yang seharusnya dimiliki seorang capres. Kita sudah mendengar atau membaca kriteria capres yang disebut para politisi. Semuanya tentu dengan maksud, termasuk maksud tersembunyi. Tidak ada satupun kriteria capres yang tanpa maksud, karena kriteria-kriteria pasti itu tidak disusun di ruang hampa. Sejumlah survei tentang Capres 2024 sudah dilakukan. Tersebutlah nama-nama tokoh nasional, misalnya Prabowo Subianto. Hasil survei itu juga menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari rakyat untuk menjadikan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Survei capres selalu menarik perhatian masyarakat, dulu dan sekarang. Begitulah yang terjadi pada survei capres 2024. Komentar-komentar tentang hal itu bermunculan. Nama Menteri Pertahanan Prabowo, misalnya, paling banyak disebut lantaran adanya kasus suap Edi Prabowo. Ketika ditangkap KPK, Edi adalah orang nomor 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan saat itu di Gerindra, ia menjabat Wakil Ketua Umum. Biasanya menjelang dan terutama dalam masa kampanye pemilihan presiden, orang mencermati apapun yang dikatakan dan dilakukan capres. Apapun kata yang keluar dari mulut seorang capres menarik perhatian publik. Media juga senang mengulasnya. Harapan dan keinginan yang diucapkan seorang capres dianggap merupakan janji, dan fakta membuktikan kata-kata ikut menentukan hasil dalam persaingan merebut kursi presiden. Memang, memajukan Indonesia dapat dimulai dari kata-kata, dan semua orang dapat mengambil bagian di dalamnya. Rakyat harus mulai mencermati kata-kata yang pernah diucapkan para tokoh yang masuk bursa Capres 2024. Jangan pilih tokoh yang pelintat-pelintut alias pelin-pelan. Itu bukan kualitas presiden Indonesia masa depan. Kita tidak boleh mengatakan semua yang bisa kita katakan, tetapi
kita boleh terus mencoba mengatakan apa yang seharusnya kita katakan.